Kita sering banget kan ya bertanya-tanya, lulusan sekolah di Indonesia itu idealnya harus seperti apa sih biar siap menghadapi masa depan? Nah, ternyata pemerintah baru aja menetapkan semacam kompas baru buat pendidikan kita. Ini adalah standar yang bakal jadi acuan buat membentuk generasi mendatang. Yuk kita bedah bareng-barang apa aja isinya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental ini. Coba bayangin deh, kalau kita bicara soal masa depan Indonesia, profil lulusan seperti apa yang sebenarnya kita harapkan? Kemampuan apa, karakter apa yang wajib mereka punya? Nah, pertanyaan krusial ini yang coba dijawab oleh standar baru pendidikan kita. Dan ternyata, jawaban dari pertanyaan tadi itu bukan lagi sekedar wacana atau ide-ide di atas kertas, tapi sudah benar-benar dirumuskan dalam sebuah standar yang resmi. Ini adalah kerangka kerja yang jadi pedoman buat semua sekolah di seluruh Indonesia. Ini dia landasan hukumnya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025. Anggap aja ini semacam buku panduan resmi yang sekarang jadi pegangan semua jenjang pendidikan, dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, biar setiap lulusan punya bekal yang sama dan terstandar. Jadi, apa sih inti dari peraturan ini? Intinya ada pada istilah standar kompetensi lulusan, atau disingkat SKL. Nah, yang menarik di sini adalah kata kesatuan. Artinya, ini bukan lagi cuma soal pengetahuan atau nilai di rapor aja, tapi ini jadi satu paket lengkap yang nggak bisa dipisah. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Semuanya harus nyatu. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Standar ini dipecah jadi beberapa pilar utama, yang disebut sebagai dimensi lulusan unggul. Inilah pilar-pilar kompetensi yang harus dibangun di dalam diri setiap murid kita. Dan jumlahnya ada 8. Yap, 8 dimensi fundamental yang dianggap paling penting untuk membentuk individu yang nggak cuma pinter, tapi juga tangguh dan siap menghadapi segala tantangan zaman. Apa aja ke-8 dimensi itu? Ini dia ke-8 dimensinya. Kalau dilihat sekilas mungkin kelihatannya kayak daftar yang biasa aja ya kan? Tapi jangan salah, ini lebih dari sekedar daftar. Ini adalah sebuah resep lengkap, mulai dari fondasi spiritual dan karakter, kemampuan berpikir tingkat tinggi, sampai keterampilan sosial yang krusial. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih kebayang. 2 dimensi pertama ini ibarat fondasinya. Keimanan dan ketakwaan itu bukan cuma soal ritual ibadah, tapi lebih dalam lagi, yaitu soal akhlak mulia ke sesama manusia dan juga ke alam. Sementara itu, kewarganegaraan adalah soal gimana kita menumbuhkan rasa cinta dan bangga jadi orang Indonesia, tapi di saat yang sama juga bisa menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Selanjutnya kita masuk ke otot intelektualnya. Penalaran kritis itu kemampuan buat nggak nelan informasi mentah-mentah, tapi bisa menganalisis masalah secara logis. Nah, ini nyambung banget sama kreativitas. Jadi nggak cuma bisa nemuin masalah, tapi juga bisa menciptakan solusi-solusi baru yang inovatif dan out of the box. Nah, yang ini fokusnya ke skill sosial dan personal. Kolaborasi itu soal gimana kita bisa kerja bareng tim, bisa peduli dan berbagi. Tapi, itu harus seimbang sama kemandirian. Seorang individu juga harus bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, punya inisiatif, dan nggak manja. Ini seperti dua sisi mata uang yang nggak terpisahkan. Dan yang terakhir, tapi jelas nggak kalah penting, pertama, kesehatan. Ini cakupannya luas loh, bukan cuma fisik tapi juga mental. Penting banget buat membangun kesadaran merawat diri. Kedua, komunikasi. Ini skill dasar tapi super fundamental, yaitu kemampuan buat menyimak, ngomong, baca, dan nulis, biar ide-ide kita bisa tersampaikan dengan efektif. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngajarin 8 dimensi yang keren ini di sekolah? Apa cuma jadi poster di dinding aja? Tentu enggak. Jawabannya adalah dengan menurunkannya jadi target kompetensi yang spesifik dan bertahap di setiap jenjang pendidikan. Nah, di sini kita bisa lihat betapa kerennya rancangan ini. Coba kita ambil satu contoh aja. Dimensi kolaborasi. Lihat deh perjalanannya. Waktu SD, anak-anak belajar kerjasama, tapi masih dengan bimbingan. Naik ke SMP, tantangannya nambah, yaitu kerjasama dalam kelompok yang beragam. Dan puncaknya di SMA, cakupannya makin luas lagi, sampai ke lingkungan masyarakat. Jadi, kelihatan banget kan polanya? Ada sebuah alur perkembangan yang sangat jelas. Dari lingkungan yang kecil dan terkontrol, pelan-pelan dilepas ke lingkungan yang lebih kompleks dan nyata. Inilah cara kerjanya. Jadi dalam pembelajaran sehari-hari, guru akan merancang kegiatan yang terus mengasah kompetensi ini secara bertahap, dari level 1 ke level berikutnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya,
8 dimensi ini bukan sekedar daftar harapan kosong. Ini benar-benar berfungsi sebagai kompas baru bagi pendidikan Indonesia yang ngasih arah jelas buat semua, guru, siswa, bahkan orang tua. Dan tujuan akhirnya ya ini, seperti yang tertulis jelas di peraturannya. Untuk memastikan setiap murid itu jadi manusia yang utuh, kompetensinya lengkap, nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga matang karakternya dan cakap keterampilan hidupnya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan lagi pertanyaan ini. Dengan kompas 8 dimensi ini sebagai panduan, coba kita bayangkan, generasi masa depan seperti apa yang sedang kita bangun bersama. Generasi yang gak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif, dan tangguh. Itulah mimpi besar di balik semua ini.